Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Richard Darmawan. Di kesempatan hari ini di tanggal 8 Juli, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 5 saham, yang 3 diantaranya adalah saham dari Panin Group, PNBN, PNLF, dan PNIN, lalu 2 dari Big Banks yaitu BBCA dan BBRI. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. IHSG pada kesempatan hari ini ditutup mengalami kenaikan 1,32%. Bisa kita lihat hari ini closingnya sudah berhasil breakout dari area resisten di sekitar 6.715. Untuk area resisten terdekat yang akan dituju oleh IHSG adalah di area sekitar 6.858. Sekaligus area retest dari inverted cup and handle. Kita akan menunggu jika memang IHSG bergerak dengan sangat baik menuju area neckline. Ini menjadi kesempatan untuk teman-teman yang mau trading saham-saham blue chip, bisa sell on strength atau juga bisa buy on weakness untuk memanfaatkan momentum. Kalau misalnya ternyata setelah menemui area neckline kemudian mengalami koreksi, maka kita harus disiplin untuk menyesuaikan dengan trading plan kita. Untuk saham yang pertama kita akan bahas saham dari PNBN. PNBN pada kesempatan hari ini ditutup mengalami kenaikan sebesar 15,43%. Sudah berhasil menjebol dua area resisten di sekitar 1785 dan juga area 1885. Kalau kita lihat memang PNBN ini membentuk pola descending triangle dan juga membentuk pola double bottom ya teman-teman. Untuk target kenaikan dari descending triangle-nya kita bisa ukur. Sebelumnya kita akan gambarkan dulu. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya descending triangle-nya sempat di-retest pada tanggal 6 Juli ya teman-teman. Jadi membentuk descending triangle dan juga double bottom. Untuk target kenaikan dari descending triangle-nya kita bisa ukur dari low yang ada di bawah sampai area high-nya. Kita copy paste, lalu kita letakkan di area breakout-nya. Untuk target kenaikan dari descending triangle-nya sebenarnya udah tercapai di sekitar area 1990. Dan kita akan coba ukur untuk target kenaikan dari double bottom-nya. Untuk area kenaikan dari double bottom-nya kita akan ukur dari low yang ada di bawah sampai area neckline ya teman-teman. Kita akan copy paste lalu letakkan di area breakout-nya. Ya, secara teori sebenarnya kenaikan double bottom-nya juga sudah selesai. Diselesaikan dalam satu hari yang sama. Jadi kalau kita lihat saham PNBN ini cukup strong uptrend, dapat menyelesaikan kenaikan dua pola sekaligus. Untuk area support terdekat bisa gunakan area 1885 sampai area di sekitaran 1800 ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa gunakan area double bottom-nya sebagai area neckline, yaitu di area 1785 sampai 1755. Melihat volume yang ada pada hari ini, jika kita menunggu untuk retest neckline dari saham PNBN, bisa jadi ini kesempatan yang baik untuk tradingnya teman-teman. Untuk volume sendiri kita bisa lihat di sini bahwa volume hari ini besar banget dan breakout dari dua resisten. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas adalah PNLF. PNLF juga memiliki pola yang bagus. Setelah sebelumnya kita sedikit khawatir kalau PNLF akan membentuk pola head and shoulders, tapi ternyata PNLF cukup bagus, bisa bertahan di atas area supportnya, bahkan hari ini breakout dari area resistennya. Kalau misalnya besok-besok koreksi berada di area sekitar area support, maka ini akan menjadi kesempatan untuk kita buy on weakness. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa volume hari ini juga luar biasa besar.
di tanggal 8 Juli ini. Untuk area supportnya kita bisa gunakan area 420. Kita akan tuliskan di sini. Kita bisa gunakan area 420 sampai area di sekitaran 410. Jadi kalau besok-besok koreksi dekat-dekat area support, boleh coba diperhatikan. Kita harap saham PNLF ini bisa bertahan di atas dua area supportnya, baik itu di 420 sampai 410 ataupun di 382 sampai 374. Melihat volumenya sangat besar, harusnya ini menjadi kesempatan yang cukup baik untuk kita bisa trading di saham PNLF. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas adalah saham PNIN. Salah satu saham dari grup Panin juga, di mana saham tersebut hari ini juga membentuk pola descending triangle. Belum berhasil breakout dari resistennya, tapi sudah berhasil breakout dari trendline, walaupun closingnya tepat berada di trendline di sekitar area 865. Untuk area support terdekat kita bisa gunakan area 770 sampai 740. Kalau misalnya bisa breakout dari 930, target berikutnya saham PNIN akan menuju ke area resisten berikutnya, yaitu di kisaran area 1030. Untuk target kenaikan sendiri dari descending triangle-nya, kita bisa gunakan area low yang ada di sini, kita tarik sampai area high-nya. Kita copy paste, lalu kita letakkan di area breakout-nya. Jadi harusnya target kenaikannya bisa melebihi dari high yang sebelumnya tercipta di sekitar area 1030-1035. Jadi kalau memang terkonfirmasi membentuk descending triangle, ada potensi saham PNIN bisa naik sampai sekitar area 1120. Hari ini juga didukung dengan volume yang cukup besar setelah beberapa hari mengalami koreksi dan bertahan di atas area support. Untuk teman-teman yang merasa saham PNIN menarik, silahkan diperhatikan untuk area supportnya. Kalau nggak jebol dan bisa breakout dari area resisten-resisten yang ada, mungkin boleh coba diperhatikan ya teman-teman. Saham keempat yang akan kita bahas adalah saham BBCA. Saham BBCA hari ini ditutup mengalami kenaikan 0,7%. Saham BBCA seperti yang kita tahu membentuk sebuah pola penurunan, yaitu head and shoulders, dengan target penurunan di sekitar area 6.200. Tetapi pada kenyataannya ketika breakdown itu di sekitar tanggal 4 Juli, saham BBCA ini bisa bertahan di area angka psikologis di sekitar 7.000. Jadi kemungkinan saham BBCA ini tidak akan langsung garis lurus turun ke bawah. Tapi bisa aja dari area 7.000 ini dia akan retest dulu dan terbukti sudah sekitar 2 kali retest tapi tidak bisa bertahan di atas area 7250. Walaupun bisa bertahan, pada keesokan harinya akhirnya mengalami penurunan lagi. Jadi kalau dari pengamatan yang ada, dia akan menuju area retestnya di 7250, kemudian dia akan melanjutkan target penurunannya. Tidak akan garis lurus turun, kita boleh perhatikan area support terdekat baik di area 7000 ataupun di area sekitar 6725. Atau bahkan kita bisa coba siapkan satu area support lagi, yaitu di kisaran area sekitar 6.600. Area-area support ini kita harap dapat menahan penurunan dari BBCA. Jika IHSG mendukung, maka peluang trading sebenarnya tetap ada untuk semua saham yang ada. Tinggal teman-teman sesuaikan saja porsinya dan strategi trading plan-nya. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas adalah BBRI. BBRI polanya hampir-hampir mirip. Kemarin sempat tertahan di area support di sekitaran area angka psikologis yaitu di 4000 dengan area neckline di sekitar 4260. Kita bisa lihat bahwa BBRI ini membentuk pola descending triangle. Seperti yang teman-teman ketahui,
Descending triangle sendiri adalah pola yang bisa uptrend dan juga bisa downtrend. Kalau dia berhasil breakout dari area trend line-nya, dia akan bisa uptrend. Tapi kalau dia breakdown ke bawah dari area supportnya, ada potensi akan menjadi penurunan. Dan di sekitar area 4000 kita lihat bahwa BBRI dapat bertahan dengan target kenaikan berada di area neckline di 4260. Setelah itu baru kita lihat BBRI akan kemungkinan mengalami penurunan untuk menyelesaikan target penurunannya. Untuk area support, jika area support 4000 ini jebol, kita bisa tunggu saham BBRI di kisaran area, bisa gunakan area 3850 dan juga area angka psikologis lainnya seperti di kisaran area 3700. Jadi kita harap angka psikologis ini dapat menahan penurunan dari saham BBRI. Sekaligus kalau IHSG-nya bergerak baik, maka ada peluang untuk trading di saham-saham blue chip. Jadi total hari ini kita bahas ada 5 saham dari 3 Panin dan juga 2 dari banking. Saham PNBN, PNLF, PNIN, BBCA, dan BBRI. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan bukan ajakan menjual atau membeli. Silahkan dilakukan analisa kembali. Jika sesuai silahkan ditradingkan. Kalau nggak sesuai silahkan dicari saham-saham yang menurut teman-teman menarik. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.